Horas Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali saat ini kita dipertemukan kembali melalui akun YouTube ini. Setelah beberapa bulan bisa dikatakan akun YouTube ini sedikit vakum begitu karena sesuatu dan lain hal, termasuk karena kesibukan. Dan saya sangat bergembira kita bisa kembali mengaktifkan akun ini dan berjumpa kembali di sini membahas topik-topik tentang firman Tuhan, tentang kesehatan mental. Akan kita hadirkan kembali melalui YouTube ini. Dan untuk beberapa waktu ke depan, saya akan memperkenalkan melalui akun YouTube ini sebuah buku yang baru saya tulis dengan judul Mendekati Sembuh. Seni untuk merawat kesehatan mental dengan mengasah kekuatan spiritual. Mengapa hal ini begitu menarik bagi saya belakangan? Karena melihat fenomena bahwa ini merupakan satu masalah global yang terjadi bukan hanya di dunia kita atau katakanlah di Indonesia, tetapi seluruh dunia barangkali menggumuli hal ini sebagai sesuatu yang pantas untuk diseriusin. Sebagai sesuatu yang pantas untuk digumulin sekaligus untuk dijawab. Karena apa? Karena tuntutan daripada persoalan kesehatan mental begitu mendesak sekali. Nah, saya mencoba untuk meninjau hal ini dari sudut pandang kacamata spiritual, kacamata Kristen, melalui pengalaman-pengalaman hidup saya dan pengalaman orang-orang biasa dengan pengalaman iman, kesaksian yang luar biasa. Itu yang saya tuliskan dalam buku Mendekati Sembuh yang kita rencanakan akan rilis di akhir Mei atau awal Juni. Buku ini adalah sebuah buku yang saya rencanakan sebenarnya sudah jauh-jauh hari sebagai anniversary 11 tahun penabisan pendeta saya dan 17 orang rekan saya pendeta dan 3 orang penginjil pada saat itu. Tanggal 2 Juni 2013 dan saat ini tanggal 2 Juni 2024 itu dirayakan 11 tahun begitu dia. Nah, saya menulis buku tentang kesehatan mental sebagai perenungan iman saya, perenungan spiritual saya sepanjang 11 tahun melayani sebagai pendeta di GKPS. Nah, mengapa saya kasih judulnya Mendekati Sembuh? Karena apa? Sederhananya yang mau saya katakan adalah karena buku ini menekankan betapa pentingnya kita berproses dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan ini. Nah, pergumulan, kesulitan, persoalan adalah aset bagi kita yang hampir bisa dikatakan pasti berbeda dengan masalah pergumulan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga dalam masalah itulah kita mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan ikut campur, bagaimana Tuhan turun tangan membantu kita, menemani kita, mendampingi kita, bahkan menguatkan kita dalam persoalan itu. Sehingga dalam istilah mendekati sembuh yang mau saya tekankan ialah bahwa ada kalanya kita berdoa supaya masalah itu segera berlalu dari kehidupan kita. Tetapi yang terpenting ialah bahwa kita berdoa supaya ada ketenangan di dalam masalah. Ada kalanya kita berdoa bukan supaya masalah itu beranjak dari hidup kita, tetapi supaya kita diberikan Tuhan kekuatan dalam masalah yang kita sedang hadapi. Tidak semua masalah terjadi dalam kehidupan kita ini karena dosa-dosa kita. Tetapi bila mana masalah terjadi, mari sadari dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tidak semua masalah terjadi dalam kehidupan ini karena kita jauh dari Tuhan. Tetapi apabila masalah datang, mari mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, mari mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga pertanyaan mengapa aku akan kita ubah menjadi terima kasih karena aku. Karena aku kuat dalam menghadapi persoalan, karena ada persoalan yang mengingatkan iman saya untuk semakin teguh kepada Tuhan. Dan dalam pemikiran-pemikiran yang saya dapatkan melalui buku ini atau melalui cerita yang saya angkatkan di 11 bab buku yang
saya tulis dengan judul Mendekati Sembuh, bahwa kita diajari ternyata penyembahan, bahkan kesembuhan terdalam itu ialah ketika kita mampu mengucap syukur, memuji Tuhan, sekalipun kita menderita, kita mampu berterima kasih, sekalipun Dia terasa jauh dari kehidupan kita. Karena itu sesungguhnya hanya perasaan kita, namun Allah sesekali tidak akan meninggalkan kita. Allah sesekali tidak akan jauh dari diri kita. Kemudian saudara yang terkasih, dalam buku ini ada 11 bab yang saya angkatkan. Berdasarkan 11 cerita, kemudian saya ambil sarinya, maknanya, atau nilai dari setiap cerita yang saya angkat dalam buku ini. Kemudian saya bagikan bab demi bab sampai 11 bab yang saya tuliskan di sini. Saya berharap ini bisa memotivasi setiap kita, siapapun yang membacanya, baik kalangan pelayan maupun kalangan awam misalnya, yang berkesempatan untuk memiliki dan membaca buku ini. Saya berharap semuanya mendapatkan makna yang besar, setidaknya untuk pribadi, dan nantinya bisa akan menjadi bekal untuk melakukan pendampingan juga kepada orang lain yang sedang menghadapi masalah, apakah sedang mengalami gangguan mental ringan, sedang, berat, katakanlah misalnya stres, depresi, bisa semakin didampingi. Nah, di akun YouTube ini kelak akan saya bagikan bab per bab sampai 11 bab nantinya apa yang saya tuliskan di dalam buku Mendekati Sembuh. Saya berharap saudara sekalian bisa menerima kehadiran buku ini dan bisa menjadi berkat bagi saudara, bagi kita dimanapun berada. Terima kasih buat doanya, terima kasih buat supportnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.